Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Tumeti. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada, Kemelut, Tahta, dan Angkara. Dari tempat duduknya, Patidah Gajah Mada merasa desir tajam merayapi permukaan jantungnya. Patidah Gajah Mada benar-benar tidak mengira Pradabasu bersungguh-sungguh dengan niatnya menyerahkan Prajaka kepada Gagak Bongol. Demikian juga Mahapati Amangkubumi Aryatada menyimpan perasaan serupa dengan Gajah Mada. Untuk beberapa saat, Ratu Biksuni Gayatri terdiam tak berbicara. Dengan berpamitan seperti itu, Pradabasu benar-benar mengabaikan tawaran yang ia berikan untuk kembali bergabung dan mengabdi menjadi bagian dari pasukan yang pernah ditinggalkannya, Bayangkara. Di tempat duduknya, Gagak Bongol kebingungan dalam upaya menerka bagaimana warna hati Pradabasu yang sebenarnya ketika semua yang hadir di ruangan itu merasa persoalan yang diajukan Gagak Bongol masih belum tuntas. Sikap Ratu Gayatri tak kalah mengagetkan. Ratu Gayatri tersenyum dan malah mengangguk. "Silakan Pradabasu, aku izinkan kau meninggalkan tempat ini," jawab Ratu Gayatri. Aryatada, Patidah Gajah Mada, Senopati Gajah Enggon, dan Bayangkara Gagak Bongol sendiri semua dilibas pesona sihir saat sebelum Bringsut meninggalkan ruang pertemuan itu. Pradabasu menyempatkan memeluk sang Prajaka. Dipeluknya bocah itu dengan erat, dibusainya kepala Prajaka dengan penuh penghayatan dan perasaan. Terlihat sangat lugas betapa sebenarnya Pradabasu mengalami kesulitan berpisah dari keponakannya. Merinding Gajah Mada melihat bocah remaja bernama Prajaka itu kebingungan dan agaknya dililit cemas yang luar biasa, bakal berpisah dari orang yang selama ini memberikan cinta dan perlindungan kepadanya. Akhirnya Pradabasu merasa telah tiba waktunya melepas pelukan Prajaka. Tanpa banyak bicara dan dengan wajah yang membeku, Pradabasu beringsut mundur menuju pintu. Setelah menyembah diarahkan kepada Ratu Gayatri, Pradabasu berdiri dan membuka pintu. Ketika Pradabasu telah berada di luar adalah bersamaan dengan suara meraung yang amat dikenali. Seperti binatang, Prajaka melolong meneriakkan kecemasannya. Sang Prajaka yang tiba-tiba tak mampu berpikir didorong oleh rasa cemas terhalang oleh pintu yang tertutup. Sebuah pintu yang tebal yang ia tidak tahu bagaimana cara membukanya. Namun Pradabasu memang telah bulat dengan rencana yang telah dirancang. Untuk sebuah tugas yang ia bebankan di pundak sendiri, Pradabasu membutuhkan keleluasaan gerak sambil memberi pelajaran kepada Gagak Bongol. Menghadapi musuh di medan pertarungan memang jauh lebih mudah daripada menghadapi sang Prajaka. Pradabasu yakin Gagak Bongol tidak akan mampu menghadapi bocah itu. Saat Pradabasu menyusur lorong di samping kanan, emban bertubuh gemuk yang telah menolong menjaga Prajaka menghadangnya. "Mana bocah itu?" bertanya emban itu. "Kau tak perlu repot lagi," Pradabasu menjawab. "Aku telah menitipkan kepada orang yang tepat." Emban itu mencuatkan alisnya. Wajahnya agak janggal karena perempuan itu sebenarnya tak memiliki alis. Rambut alisnya hanya beberapa helai saja. "Siapa orang yang tepat itu?" tanya emban gemuk itu. "Gagak Bongol." Emban itu terkejut. "Gagak Bongol?" ulangnya. "Iya, kenapa?" balas Pradabasu. Matahari
memanjat makin tinggi dan cemerlang. Demikian garang matahari memberikan sinarnya hingga nyaris tak ada satu jengkal pun wilayah Wilwotikto yang luput darinya. Panas terik itu pula yang menyebabkan Karpa pilih bertelanjang dada sambil berjalan mondar-mandir dengan pandangan mata tertuju pada rumah yang ia jaga. Lalu, oleh alasan yang lain, demi upah yang diterimanya, Karpa berubah menjadi anjing yang dengan galak akan menyala apabila ada orang yang akan melangkahi wilayahnya, menjadikan Karpa bukan lagi Karpa. Setidaknya, perubahan yang terjadi hanya dalam semalam sangat mengagetkan. Batas antara Karpa kemarin dan Karpa hari ini sungguh sangat berbeda. Pedukuhan Daleman berada pada jarak antara Antawulan dan Jombang yang bisa ditempuh tidak lebih dari 1/8 hari dengan berkuda. Berada di tepi jalan utama yang menghubungkan dengan Kabuyutan Mojo Agung yang melintasi Majasari serta Majawarna. Di sudut jalan yang menikung Karpa tinggal. Dulu Karpa hidup dengan istri dan seorang anaknya, tetapi kini Karpa hidup sendiri. Dengan jalan hidupnya yang menyedihkan macam itu, para tetangganya merasa kasihan. Silih berganti mereka datang menghibur agar Karpa tidak kesepian. Seperti bersepakat, para tetangga mencukupi apa yang ia butuhkan. Hal itu dilakukan karena Karpa terbukti telah berniat ngelalu, yang untung ketahuan dan dapat diselamatkan. Karpa telah kehilangan semangat hidup. Ia tak bergairah dan tak mau melakukan apapun. Cinta yang terbawa mati istri dan anaknya menyebabkan Karpa tidak lagi melihat untuk apa harus hidup. Para tetangga, terutama Banjar dan istrinya, menghibur, menyemangati, mengajaknya melakukan banyak hal, mulai dari sekedar berbincang sampai mengolah sawah kembali. Akhirnya, ketika waktu berlalu, rona wajah Karpa kembali memerah. Tubuh kurusnya kembali berkeringat, keramahannya kembali muncul, dan hidup kembali. Setelah sekian lama, ia lebih senang membungkam diri. Namun, kali ini perubahan yang terjadi pada Karpa terasa aneh, janggal, dan menyakitkan. Banjar merasa Karpa memang tak tahu diri. Apa yang dilakukan Karpa juga terasa aneh bagi beberapa orang tetangga dekatnya. Siapapun tahu, Karpa orang yang tidak pelit. Ia akan mempersilahkan siapapun yang akan mengambil sayuran yang tumbuh liar di pekarangannya. Dengan senang hati, Karpa akan mempersilahkan mereka yang akan memetik kelapa atau mengambil buah nangka. Akan tetapi kali ini Karpa benar-benar membuat para tetangganya terheran-heran. Karpa yang dihadapi seperti bukan Karpa yang mereka kenal. Karpa yang baik telah berubah menjadi Karpa yang amat jahat. "Hei, mau kemana kamu?" Karpa menghardik ketika Banjar melintas halaman dan masuk ke pekarangannya. Banjar kaget, padahal ia Banjar. "Aku butuh berapa rebung?" Jawab Banjar. "Tidak boleh. Bukankah kau sendiri punya di pekaranganmu?" Garang Karpa menjawab. Banjar terkejut, kekagetannya melebihi mendadak di batu ular. Bahkan lebih mengagetkan dari ledakan petir yang menyala ketika langit demikian bersih, tak ada selembar mendung sekalipun. Pesonanya menyebabkan mulut Banjar terbungkam. Belum lagi Banjar merasa yakin Karpa menghardiknya. "Pergi sana!" Banjar mengayunkan langkah menjauh seperti bukan kehendak yang berasal dari kedalaman otaknya. Alisnya mencuat dan keningnya mengerut. Rasa penasaran yang kecewa yang mendalam menyertai langkah kakinya yang terayun pulang. Istrinya yang tengah hamil
memandangnya dengan bingung. Baru kemarin aku membantunya membenahi pawonnya yang miring akan ambruk. Aku bahkan menyumbang beberapa batang bambu. Ia belum sempat mengucapkan terima kasih. Kini istriku butuh rebung. Ia menghardikku, seolah aku ini pengemis. Keterlaluan Kang Karpa, benar-benar keterlaluan dia. Belakangan ketika Banjar mulai tenang dan justru mampu berpikir, dengan segera rasa heran itu beranjak menuju ke rasa tersinggung yang memancing datangnya amarah. Istrinya yang sedang sibuk di dapur terkejut melihat wajah suaminya yang tertekuk berlipat-lipat. Matanya melotot agak lepas dari kelopaknya. "Ada apa?" tanya Murti. Banjar tak mampu berkata apapun. Banjar memerlukan mengisi tenggorokannya dengan minum air dari kendi. Dituangkannya air dari kendi itu langsung ke mulut tanpa putus sampai belepotan di sekujur tubuhnya. Mendidih hatinya terbaca dari raut mukanya yang berubah menjadi berangasan. Dalam kemarahannya, sebenarnya Banjar butuh penyaluran. Namun, Banjar tak tahu bagaimana cara melampiaskan. Dulu, ketika masih bujang, bisa dilibas amarah, Banjar bisa menyalurkan melalui membanting apa saja, membanting pintu, atau membanting peralatan dapur yang terbuat dari gerabah. Akan tetapi, sejak ia beristri, cara menyalurkan amarah macam itu harus dikendalikan. Ia tidak ingin tampak sebagai suami yang buruk di mata istrinya. Demikian besar cinta Banjar kepada istrinya, menyebabkan ia harus rela melepas beberapa kebiasaan buruk seperti kegemarannya minum tua, bahkan bermain dadu. Cinta Murti kepadanya dan demikian pula sebaliknya menyebabkan Banjar mengubah diri habis-habisan. Murti merasa suaminya adalah suami paling baik di dunia, benar-benar suami yang layak ia banggakan. Banjar merasa senang istrinya beranggapan seperti itu. "Kenapa, Kang?" Murti kembali bertanya. "Apa yang menyebabkan Kakang Banjar demikian marah?" Banjar duduk di dingklik panjang. Itulah satu-satunya tempat duduk yang ada di dapur sederhana yang warnanya dikuasai serba hitam karena pekat jelaga. Nafasnya mengayun sebagai ombak laut selatan yang bergerak susul menyusul. Banjar mengalami kesulitan untuk menenangkan diri. "Kang Karpa tidak tahu diri," jawabnya setelah amat bersusah payah. Murti terkejut. Ia amat mengenal pergaulan suaminya dengan Karpa, tetangga sebelahnya. Hubungan itu demikian dekat melebihi hubungan tetangga atau sahabat. "Aku benar-benar tak habis mengerti Kang Karpa akan bisa bersikap seperti itu. Kurang apa aku selama ini? Jika ia tidak makan, kita mengirim makan. Kemarin aku menyumbang tenaga membantunya membenahi pawonnya yang nyaris ambruk dengan perasaan ikhlas. Ketika anak dan istrinya mati disambar petir di sawah, aku yang menolongnya menguburkan. Ketika di hutan ia nyaris diserang macan, akulah yang Cacut Taliwanda menolong. Ketika musim paceklik kemarin, ia tak punya apa-apa, aku juga yang menolong. Kini giliran butuh rebung, ia menghardik aku seperti menghardik anjing. Mau kemana kamu? Aku jawab aku butuh rebung. Ia mengusirku. Pergi sana, jangan dekat-dekat rumahku. Murti segera mengerutkan kening sambil mengelus perutnya yang telah berisi calon jabang bayi berusia 6 bulan. Perutnya cukup besar untuk usia kehamilannya itu. Kang Karpa berubah seperti itu? Napas Banjar mengayun. Ya, jawabnya. Keracunan pohong pandesi orang itu. Ya sudah, kalau tak boleh, bukankah kita sebenarnya juga bisa memperoleh dari pekarangan kita sendiri? Rebungnya tidak berasal dari jenis bambu petung, tidak apa-apa, asal rebung, kata Murti.
Pawon itu menjadi senyap, hening, dan hitam. Langes berasal dari perapian, melekat di semua benda. Pada bagian atap, hitamnya bahkan melebihi pantat wajah. Asap dari kayu yang menyala terasa pedih di mata. Akan tetapi perhatian Banjar dan istrinya tetap terpusat pada tetangganya. Tidak ada gunanya aku bertetangga dengan Kang Karpa. Akan aku balas apa yang diperbuatnya. Jangan dikira aku tak bisa melakukan hal yang sama. Makin mencuat alis Murti. Tetapi kenapa Kang Karpa berubah seperti itu? Tentu ada sebabnya. Jangan-jangan kamu melakukan perbuatan yang menyebabkan ia kesal seperti itu, berkata Murti. Aku memikirkannya sejak tadi, suaminya membalas. Aku sudah berusaha mengingat-ingat, tetapi tak ada perbuatanku yang pantas menjadi penyebab Kang Karpa berbuat seperti itu. Terakhir, kemarin aku bahkan masih guyonan dengan orang itu. Murti menyentuh telapak tangan suaminya dan membawanya mengelus-ngelus perutnya yang besar. Apa yang dilakukan Murti itu dengan telak melarutkan amarah suaminya. Murti yang mendekat dan menempatkan diri ke pelukan suaminya menjadi pemicu jebolnya tanggul kemarahan. Bagaimanapun, ada sebuah pertanyaan yang belum tersedia jawabannya. Banjar tak yakin sahabatnya bersikap demikian tanpa ada sebabnya. Pasti ada penyebabnya. Suara ketukan pintu di rumahnya mendorong Banjar bangkit. Murti bergegas mengintip. Siapa? Tanya Banjar. Ini aku, Wilang. Terdengar jawaban. Ke dapur saja, jawab Murti. Banjar dan istrinya terheran-heran melihat wajah Wilang yang merah padam. Segera Banjar dan istrinya saling melirik, bertukar pandang. Ketika Banjar merasa butuh penyaluran kemarahannya, bagai tersita gelagak dadanya melihat Wilang, tetangga sebelahnya yang juga dalam keadaan sebagaimana dirinya. Ada apa? Tanya Murti. Nafas Wilang tersengal. Laki-laki yang masih muda, bertubuh hitam legam itu, wajahnya benar-benar bertekuk-tekuk berlipat. Matanya memerah, tanda tengah meredam marah. Wilang ternyata mengalami kesulitan menjawab pertanyaan Murti yang sebenarnya pertanyaan sederhana itu. Kamu kenapa, Wilang? Bertanya Banjar. Kamu keracunan bunga kecubung atau bagaimana? Aku akan membunuh orang. Betapa terperanjatnya Banjar, sebagaimana istrinya yang tak kalah kaget. Banjar sampai lupa pada kemarahannya sendiri. Apa? Balas Banjar. Aku mau bunuh orang. Ku minta Kang Banjar menjadi saksi atas apa yang aku lakukan. Aku benar-benar marah dan akan membunuh orang. Siapa yang akan kau bunuh? Tanya Banjar lagi. Kembali Wilang tersengal-sengal. Dengan serakah, ia meneguk air kendi yang diserahkan Murti kepadanya. Wilang tak cukup minum air kendi itu, tetapi juga mengguyurkan ke kepalanya sampai basah kuyup seperti orang mandi. Dengan apa yang dilakukan itu, Wilang merasa gemuruh dadanya agak mereda. Kamu akan berurusan dengan kitab Kutamaranawa. Banjar mengingatkan, aku tidak peduli. Aku tak takut menghadapi Kutaramanawa. Aku tak takut dihukum penjara seumur hidupku asal aku bunuh orang itu. Banjar menggeleng, matanya makin tajam membalas tatapan Wilang yang nyaris lepas dari kelopaknya. Bila Wilang tak mampu mengendalikan diri, boleh jadi akan lepas bulatan mata itu dari kelopaknya. Kamu akan membunuh Kang Karpa? Tanya Murti tiba-tiba. Pertanyaan Murti itu mengagetkan Wilang sekaligus mengagetkan suaminya. Kok tahu kalau aku mau bunuh Karpa? Murti termangu diam. Di sebelahnya suaminya yang terbelalak. Mulut Banjar terbuka dengan raut muka mewakili kekagetannya. Kamu akan bunuh Kang Karpa?
Ya, jawab Wilang tegas. Aku setuju, jawab Banjar. Bunuh saja orang itu, kemaki dan sombong. Kalau kamu berniat membunuhnya, bunuh saja. Aku setuju. Aku juga ingin merobek mulutnya. Ayo, lakukan saja. Kudukung. Banjar bersemangat dalam memberi dukungan. Sikapnya yang demikian malah mengagetkan Wilang. Wilang yang ternyata marahnya lebih cepat mereda duduk di dingklik, menempatkan diri menyebelahi Banjar. Ruangan itu terbungkam sejenak ketika masing-masing merasa ada yang janggal, ada yang tidak pada tempatnya. Ada apa dengan Kang Karpa? Banjar berbisik lunglai. Wilang menoleh menyerahkan raut wajahnya. Jadi kamu juga sedang marah kepada Kang Karpa? Tanya Wilang. Ya, jawab Banjar. Kalau kamu, apa sebabnya? Dengan singkat namun jelas, Banjar menceritakan bagaimana sikap tetangga sebelah itu kepadanya. Aku berusaha keras mencari jawabannya. Caranya dengan mencari kesalahanku. Rupanya bukan hanya aku yang diperlakukan tidak manusiawi. Kamu juga. Ya, aku juga. Jawab Wilang. Kalau kau, kenapa? Penyebabnya apa? Aku berniat pinjam garau dan singkal. Aku harus menyiapkan sawahku untuk ditanami. Aku yang sudah terlanjur masuk ke dalam rumahnya, dihardik, diumpat, dan didorong-dorong keluar, diusir dari pagar rumahnya. Kalau aku berani masuk lagi ke halamannya, ia mengancam akan meludaiku. Begitu? Ya. Lalu hening. Semua penasaran, sulit memahami perubahan sikap dan perilaku Karpa benar-benar terlampau mengagetkan. Ada apa sebenarnya? Murti berdesis. Lagi-lagi ternyata bukan hanya Banjar dan Wilang yang dikagetkan oleh sikap Karpa yang berubah. Melihat Banjar dan istrinya sedang berbincang-bincang dengan Wilang, dua rasta yang melintas di jalan depan rumah mereka segera membelok. Akan tetapi berbeda dengan Banjar dan Wilang, dua rasta memiliki jawaban meski terasa masih samar. Kalian kaget oleh sikap Karpa? Tanya dua rasta langsung pada persoalan. Banjar dan Wilang kaget. Ya, jawab mereka serentak. Murti memperhatikan dua mata dua rasta. Murti mengira dua rasta sedang menggerakkan pandangan mata kepadanya. Ternyata tidak. Pandangan mata dua rasta ternyata tertuju kepada Banjar. Mata orang yang tidak searah itu memang membingungkan. Ada orang yang bersembunyi di rumah Karpa. Itu yang menyebabkan Karpa berubah. Karpa harus melindungi orang itu dari siapapun. Banjar dan Wilang terbelalak. Hening terjadi sedikit lebih lama. Siapa yang disembunyikan Kang Karpa? Aku tak tahu, jawab dua rasta. Aku tertarik ingin mengetahui karena mendengar bayi menangis. Aku penasaran bayi siapa yang menangis keras di rumah Kang Karpa itu. Tetapi aku diusir, dimaki-maki, dituduh tak tahu diri, mengintip rumah orang. Aku bahkan dilempar batu mengenai kakiku, sampai sekarang belum sembuh. Kalau ada kesempatan, akan kubalas dengan nyamprang kakinya menggunakan kayu yang besar. Banjar yang meraba dada nyaris lupa dengan amarahnya, pun Wilang dengan semangat membunuh telah lupa dengan kesumat amarahnya. Yang tersisa sekarang tinggal rasa heran, rasa ingin tahu yang amat besar terhadap siapa sosok yang sedang bersembunyi di rumah Karpa. Bayi siapa yang menangis? Seperti apa wajahnya? Kau sempat tahu orang yang bersembunyi di rumah Kang Karpa? Tidak, aku hanya menduga dia perempuan. Bayi yang menangis itu anaknya. Mungkin selain perempuan itu ada lelaki lain yang juga bersembunyi. Aku tak tahu. Banjar berpikir keras. Terlihat itu dari keningnya yang mengerut dan tatapan matanya yang jatuh ke satu arah. Apalagi Banjar melengkapi dengan meletakkan telunjuk ke kening. Banjar jelas berpikir dengan isi keningnya. Sama sekali berbeda dengan Wilang yang mengelus-ngelus dengkul. Wilang memang tidak sedang berpikir meski ia penasaran.
Orang yang bersembunyi itu yang memaksa Kang Karpa berubah sikapnya, ucap Banjar. Ya, jawab istrinya. Aku yakin begitu. Mungkin karena upah, atau mungkin karena ancaman, atau mungkin pula secara sukarela Kang Karpa melakukan. Misalnya, memang karena niat melindungi. Terus apakah ada hubungan dengan apa yang saat ini terjadi di istana? Tambah Banjar yang keluar dari mulutnya seperti begitu saja. Apa yang dilontarkan Banjar menyebabkan Wilang Jondil kaget. Akan tetapi dengan segera Banjar membantah sendiri kemungkinan macam itu. Apa yang terjadi kali ini bukan peristiwa 9 tahun yang lalu, peristiwa getir yang memang tak mungkin dilupakan. Para prajurit yang berubah menjadi perampok, menguras isi rumahnya dengan dalih mencari jaya negara. Padahal beberapa saat sebelumnya dengan riuh Banjar bercerita bagaimana pemakaman raja dilangsungkan. Banjar menuturkan kisah itu sebagai oleh-oleh telah mengunjungi kota raja di hari yang benar-benar tepat, hari terjadinya pembunuhan yang menimpa Raja Majapahit. Kenapa harus ada orang yang bersembunyi di rumah Kang Karpa? Tanya Banjar. Perlahan sekali Wilang menggeleng. Sebaliknya, untuk menjawab pertanyaan yang mencemaskan itu, Dwarasta menyipitkan mata sejenak. Rasa cemas Dwarasta ternyata sebangun dengan apa yang mengendap di benak Banjar. Yang melakukan pembunuhan terhadap Sri Baginda adalah Ratanca. Ia telah dibunuh oleh Patidha Gajah Mada. Namun, siapa tahu di belakang Tanca ada komplotan yang merancang pembunuhan itu. Kenapa harus ada orang yang bersembunyi di wilayah kita? Maksud jahat apakah yang dibawa orang itu? Karena bukankah hanya orang jahat yang menyembunyikan diri dan menyembunyikan kejahatannya? Tanya Dwarasta. Kita harus tahu siapa yang bersembunyi di rumah Karpa, kata Banjar. Ya, aku sependapat. Wilang menegas. Kita datangi rumah Karpa sekarang juga, dan kita paksa ia mengaku menyembunyikan siapa. Kalau tidak mau mengaku, aku akan membuka paksa mulutnya. Murti membalik tubuh dan mengarahkan perhatian ke rumah Karpa. Di sana, Karpa benar-benar berubah menjadi anjing. Lebih gila lagi, Karpa melengkapi diri dengan senjata. Sebuah pedang panjang diayun-ayunkan. Aku mendengar anak menangis, berbisik Murti. Tiga lelaki di depannya segera menelangkan telinga. Lamat-lamat dari rumah Karpa memang terdengar suara bayi menangis. Aku dengar suara itu, bisik Banjar. Aku juga, tambah Wilang. Rupanya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Kang Karpa, dan itulah yang menyebabkan ia berubah perangis seperti itu, berkata Banjar. Banjar dan istrinya saling pandang, sementara Wilang menatap wajah Dwarasta sedikit bingung. Merasa tidak yakin pandangan mata Dwarasta ditunjukkan kepadanya. Mata juling itu salah satu mengarah kepadanya, sementara yang satu lagi tidak tertuju kepadanya. Membelah ke antara mereka, suara bayi menangis itu terdengar amat jelas. Suaranya bahkan sangat melengking. Secara kasat mata, Karpa terlihat bingung oleh suara tangis itu. Dengan jelas bahasa tubuhnya menampakkan rasa cemas bila ada yang mendengar suara tangis itu. Menyembunyikan benda mungkin bisa, namun tak mungkin menyembunyikan suara kecuali dengan menyumpal sumber suara itu. Apakah Kang Karpa telah melakukan tindakan kejahatan? Pertanyaan itu meletup dari mulut Murti. Pertanyaan itu rupanya cukup mengagetkan karena kemungkinan itu ada. Kang Karpa menculik anak orang, tambah Murti. Ya, siapa tahu Kang Karpa berbuat gila. Kang Karpa mungkin melakukan. Ia merasa kesepian butuh teman. Larut kemarahan yang semula mengelonjak dalam hati Banjar. Demikian pula dengan Wilang, kemarahannya lenyap entah kemana. Aku akan mengintip, kata Dwarasta tiba-tiba. Semua saling pandang.
Kalian sibukkan Kang Karpa. Aku akan mengintip siapa yang berada di rumah itu dari arah belakang. Baik, jawab Banjar. Apa yang dilakukan oleh tak sekedar Banjar, tetapi Wilang dan istrinya ikut, benar-benar membuat Karpa merasa tidak senang. Kalian mau apa? Lantang suara Karpa dalam menghardik. Aku hanya ingin bertanya. Sepertinya telingaku mendengar suara tangis bayi. Berubah wajah Karpa. Tidak ada. Tak ada bayi menangis. Telingamu sedang rusak. Mana ada suara bayi menangis? Itu, jawab Wilang. Meski suara bayi menangis itu telah lenyap. Mana? Tidak ada. Jawab Karpa amat garang. Kalian jangan mengada-ngada. Tidak ada suara apapun. Meski aku sudah tua, aku tidak mendengar suara apapun. Tadi aku mendengar. Banjar menambah sambil bersikap seolah-olah melewati pemilik rumah. Namun Karpa segera melintangkan parangnya. Sikapnya benar-benar galak, menunjukkan betapa ia akan menggunakan parang itu apabila ada yang memaksa diri masuk ke wilayah kekuasaannya. Siapa sebenarnya orang yang kau sembunyikan di rumahmu, Kang Karpa? Tanya Wilang langsung pada persoalan. Pertanyaan macam itu mengagetkan Karpa. Terbungkam seketika mulutnya. Apalagi Wilang bukan jenis orang yang memiliki lidah lentur. Wilang jenis orang yang suka berbicara belak-belakan tanpa tedeng aling-aling. 9 tahun yang lalu, pedukan kita pernah diobrak-abrik prajurit kaki tangan Rakuti karena dikira menjadi tempat persembunyian Sri Baginda. Apakah kau ingin peristiwa itu terulang kembali, Kang Karpa? Apalagi hari ini Sri Baginda telah mangkat dibunuh Ratanca. Siapa tahu orang yang kau sembunyikan di rumah itu kaki tangan Ratanca. Kalau benar, pedukan kita bakal mengalami celaka karena ulahmu. Pertanyaan itu benar-benar mengagetkan Karpa dan membuatnya gelisah. Pergi kalian, jangan ada yang mendekati rumahku. Awas! Namun Banjar bergeming di tempatnya dengan murti menempatkan diri beku di belakangnya. Wilang sama sekali tak menggeser arah pandangannya dari pintu rumah Karpa. Wilang bahkan mulai berjalan mundar-mandir. Ayolah Kang Karpa, kata Murti. Selama ini Kang Karpa adalah tetangga yang baik. Kita semua bersaudara. Kalau ada masalah, janganlah hanya Kang Karpa yang menjaga masalah itu. Bagilah dengan kami semua. Makin beku wajah Karpa, makin terbungkam mulutnya. Apa yang diucapkan Murti itu dengan telak menyodok ulu dadanya, menempatkan Karpa pada suatu kesadaran betapa ternyata sulit bersandiwara. Sangat sulit melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan isi hatinya. Dalam pada itu, di belakang rumah Karpa, Dwarosto telah menempatkan diri dengan baik. Melalui sebuah lubang, ia berhasil melihat sesuatu yang membuatnya layak terbelalak. Benar-benar mengagetkan karena melihat Karpa tetangganya. Di ruang belakang rumah itu, seorang perempuan cantik terikat erat pada tiang dan tak mungkin baginya meloloskan diri tanpa bantuan orang lain. Bayi laki-laki dengan usia belum genap setahun berusaha membuka pakaian yang dikenakan perempuan itu untuk bisa menyusu. Gila, apa yang dilakukan Kang Karpa pada perempuan itu? Siapa pula orang itu? Tanya Dwarosto dalam hati pada diri sendiri. Dwarosto merasa tak bisa membiarkan keadaan tak lazim itu. Dwarosto segera bertindak. Dengan amat berhati-hati, Dwarosto berusaha mengakali pintu belakang itu supaya bisa terbuka. Akhirnya, setelah menggunakan sebuah pengungkit kayu, pintu yang tertutup itu bisa terbuka. Perempuan yang terikat erat di tiang soko itu jelalatan melihat ada orang masuk dan menolongnya. Cekatan Dwarosto membuka ikatan perempuan itu. Terima kasih, ucap perempuan itu dengan segala kecemasannya.
Dengan gugup perempuan itu memeluk anaknya dan membusai kepalanya. "Kamu siapa dan kenapa Kang Karpa menyergapmu?" Akan tetapi perempuan itu kesulitan menyebut namanya. Apa yang dilakukan bahkan mengagetkan Dwarasto. Dengan bergegas perempuan itu berkemas. "Tunggu dulu, kamu mau kemana? Kamu siapa?" Perempuan itu tak menjawab. Ia memilih menyalurkan gugup dan cemas yang membelitnya dengan bersiap-siap meninggalkan tempat itu. Demikian terpesonanya Dwarasto pada keadaan yang dihadapi sampai tidak mampu melakukan apa-apa. Ketika kesadarannya kembali pulih, Dwarasto bergegas menyusul dan mengikuti dari belakang. "Sebenarnya kamu siapa? Kenapa Kang Karpa menyekapmu?" Dengan segenap kecemasan, perempuan itu sedikit memperlebar langkah kakinya. Akan tetapi, kain yang dikenakannya tidak memungkinkan ia melakukan itu, kecuali perempuan itu mau menarik lebih tinggi dan menampakkan betisnya. Akhirnya perempuan itu berhenti. "Aku harus ke kota raja, kemana arahnya?" tanya perempuan itu. Dwarasto termangu beberapa jenak dan memandanginya. Di mata Dwarasto, perempuan itu terlihat amat cantik. Sebenarnya lah perempuan itu memang memiliki wajah yang cantik. Kecemasan yang melibas dan tubuhnya yang agak kotor tak bisa menyembunyikan kecantikannya. Untuk beberapa saat lamanya, Dwarasto akan tersita perhatiannya oleh kecantikan perempuan itu. "Namaku Dyah Menur, Kakang," ucap perempuan itu dengan sangat gugup. "Aku minta maaf, lupa berterima kasih Kakang telah membebaskan aku. Sekarang tolong tunjukkan kemana arah balik ke kota raja. Aku harus ke kota raja." Dwarasto mengerutkan kening. Ke dalam otaknya belum terpusat kejawaban yang harus diberikan. Dwarasto masih bingung, tak bisa memahami bagaimana Karpa terlihat dalam persoalan amat aneh. Mengapa Karpa yang ia kenal sangat baik itu bisa menculik dan mencekap orang? Orang yang disekap itu memiliki wajah yang sangat cantik. Meski memiliki seorang anak, perempuan itu terlihat lugas kecantikannya. "Jawablah pertanyaanku, Adi Dyah Menur," Dwarasto mendesak. "Kenapa tetanggaku menyekapmu? Bagaimana ceritanya?" Dyah Menur merasa cerita yang dimilikinya sangat panjang dan tidak mungkin dituturkan dalam waktu singkat. Apalagi bersama dengan itu, telinganya mendengar sesuatu yang mencemaskan. Suara derap kuda. "Aku tidak punya waktu, tunjukkan kepadaku kemana arah kembali ke kota Majapahit." Namun Dwarasto tidak segera menjawab pertanyaan itu. Ia merasa pertanyaan yang diajukan lebih penting untuk segera mendapat jawaban. "Kau belum menjawab pertanyaanku," kata Dwarasto. "Aku tak punya waktu untuk bercerita," jawab perempuan itu. "Orang-orang yang datang berkuda itu akan mencelakai aku. Lebih baik kembalilah dan selamatkan tetanggamu. Sekarang tunjukkan kemana arah kota raja." Dwarasto bagaikan orang yang siuman dari keadaan tidak sadar. Telinganya menangkap derap beberapa ekor kuda dengan jelas dan memberinya bibit cemas yang dengan segera tumbuh dan mekar. Akan tetapi, dalam pandangannya, perempuan itu juga membutuhkan pertolongan. Setidaknya, ia membutuhkan petunjuk ke mana arah yang harus diambil untuk menuju kota raja. "Ikuti aku," kata Dwarasto. Dwarasto yang bermata juling itu benar-benar menjadi dewa penolong bagi perempuan cantik beranak satu bernama Dyah Menur itu. Dwarasto bahkan cekatan mengambil alih bebannya. Dwarasto mengulurkan tangannya menawarkan menggendong bayinya. Adakah bayi itu memahami keadaan memang mencemaskan sehingga ia diam tak menangis? Dengan langkah sama lebarnya, Dyah Menur mengikuti kemana gerak langkah laki-laki yang menolong itu.
Saat Mana melintasi pekarangan tetangga, Dwarosto memerlukan memperhatikan keadaan dengan seksama. Manakala keadaan dirasa aman, Dwarosto membawa Dyah Menur berjalan mengendap-endap. Adalah dalam pada itu, mungkin telah menjadi takdir, Karpa bakal mengalami nasib malang semalang-malangnya ketika 5 ekor kuda yang berderap melintasi pedukuhan itu membelok ke pekarangan rumahnya. Orang-orang itu berwajah garang dan masing-masing bersenjata. Empat orang bersenjata pedang panjang menggantungkan di pinggang, sementara salah seorang melilitkan cambuk di pinggang pula. Cambuk itu bukan jenis cambuk untuk mengembala ternak di sawah, tetapi benar-benar cambuk yang dirancang sebagai senjata. Terdapat semacam gelang-gelang besi yang melingkar di juntai cambuk itu. Banjar dan istrinya berdiri bersandar pagar, sementara Wilang yang ternyata seorang pengecut menempatkan diri di belakang pasangan suami istri itu. 5 orang berkuda itu berloncatan turun dari kudanya. "Ini rumah Karpa. Siapa yang bernama Karpa?" bertanya salah seorang dari mereka yang memiliki kumis melintang. Ternyata Karpa demikian garang kepada tetangganya itu, lenyap garangnya berhadapan dengan orang-orang bersenjata itu. Menilik pakaiannya, mereka bukan prajurit, tetapi dari senjata yang menggantung di pinggang terlihat jelas mereka orang yang sering berurusan dengan perkelahian dan barangkali tak segan-segan membunuh orang. Banjar dan istrinya serta Wilang yang berdiri membeku di belakang mereka mulai menelan rasa cemas. "Ya, ini rumahku. Aku yang bernama Karpa," jawab Karpa. Kelima orang itu memusatkan perhatiannya kepada Karpa. Sikapnya agak lunak. "Mana perempuan dan anaknya itu?" tanya salah seorang dari mereka. "Kami harus membawanya pergi dari tempat ini. Tempat ini tidak aman lagi baginya." "Ada," jawab Karpa. Iya, aku ikat di belakang." Banjar dan istrinya serta Wilang membeku ketika salah seorang dari mereka memandang dengan tatapan amat tidak bersahabat kepada mereka. Banjar yang tergoda ingin tahu terpaksa membatalkan niat untuk melihat siapa orang yang disembunyikan di rumah Karpa yang agaknya seorang perempuan dengan anaknya, yang bisa ditandai dari tangisannya yang melengking sangat keras. Laki-laki garang itu mengacungkan senjatanya, meminta Banjar menjauh dan tidak ikut campur terhadap apa yang terjadi. Kecemasan Banjar sebagian yang lain tertuju kepada Dwarosto. Bila jadi ia berada dalam bahaya, bila kepergok orang-orang yang tampaknya tak akan merasa sungkan membunuh itu. Apa yang diduganya ternyata benar. Dari dalam rumah itu terdengar teriakan-teriakan. Namun bukan Dwarosto yang layak dicemaskan. Menilik suaranya yang menghadapi masalah justru Karpa. "Mana dia? Mana perempuan itu?" Di dalam bilik bagian belakang rumahnya, Karpa seperti orang tolol. "Loh, kok tidak ada?" letupnya seperti orang bodoh. 5 orang lelaki garang itu benar-benar menampakkan kegarangannya yang menyebabkan Karpa menjadi sangat cemas. "Mana dia?" bentak salah seorang dari mereka dengan amat keras. Karpa menjadi demikian gugup. Karpa tidak kuasa mengendalikan diri ketika hasrat kencingnya tidak tertahan dan membasahi celananya, membasahi kakinya, dan membasahi tanah tempat berpijak kakinya. "Tadi dia ada di sini. Aku mengikatnya di tiang saka. Pintunya aku kunci rapat dan tak mungkin dibuka," jawabnya dengan amat terbata. "Tetapi sekarang mana?" bentak seorang lainnya lagi. Karpa benar-benar ketakutan, apalagi ketika salah seorang dari mereka telah meletakkan senjata di lehernya. Karpa amat takut kalau pedang panjang itu terayun ke lehernya, putus hubungan antara kepala dengan tubuhnya.
Lebih ketakutan Karpa saat salah seorang dari mereka mengurai cambuk dan mengayunkannya dengan ayunan sandal pancing yang menimbulkan suara meledak. Bisa diyakini bila ayunan cambuk itu mengenai wajahnya tentu akan berakibat sangat buruk. Salah seorang dari 5 orang laki-laki garang itu menggelandang Karpa keluar melalui pintu belakang. Ayunan kaki orang itu menyebabkan Karpa terjengkang dan bergulingan. Tendangan orang itu tak hanya mengenai dadanya yang menyebabkan Karpa mengalami sesak napas, tetapi juga mengenai perutnya menyebabkan darah dan ludah muncrat. Karpa bahkan merasa giginya tanggal 1. Karpa menggeliat sambil mengadu ketika ayunan cambuk menyengat punggungnya, menyisakan rasa pedih yang luar biasa. "Ampun, ampuni aku," Karpa melolong. "Mana perempuan itu yang dititipkan? Kamu sembunyikan di mana?" Namun salah seorang dari rombongan berkuda itu rupanya mampu membaca jejak. Semula ia memperhatikan pintu yang menyisakan jejak itu dibuka paksa. Pandang matanya lalu tertuju pada 2 jejak kaki melintas pagar. Jejak yang tenggelam pada tanah gembur itu mengarah menjauh dari tempat itu. "Aku menemukan jejak baru. Mereka belum lama pergi. Jejak kaki 2 orang. Rupanya ada orang lain yang mungkin menolongnya." Perhatian orang-orang itu segera tertuju pada jejak-jejak kaki yang diyakini masih milik orang yang mereka cari. "Ikuti jejak ini, mereka belum jauh," teriak pimpinan mereka. Karpa yang malam belum lolos dari kemalangannya karena rombongan orang itu memaksanya ikut. Karpa jatuh bangun dan ada kalanya harus merangkak-rangkak karena orang-orang itu benar-benar kecewa dengan arah kekecewaannya tertuju kepada Karpa. Banjar dan Wilang memandang dengan cemas. Jejak kemarahan mereka kepada Karpa kini berubah menjadi kecemasannya. Kini mereka mengetahui perubahan sikap Karpa ada penyebabnya. Lebih dari itu, Karpa benar-benar berada dalam bahaya. Jika orang-orang itu tidak bisa menguasai diri, Karpa bisa mati. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Wilang. "Kumpulkan semua orang, terutama lelaki. Suruh mereka membawa senjata, terutama anak panah. Kita hadapi 5 orang itu. Kita menang banyak dan jangkauan. Aku akan mengikuti mereka dari jauh." "Baik," jawab Wilang dengan segera melaksanakan perintah Banjar masuk ke dalam rumah diikuti istrinya. Dari dalam sebuah kotak kayu yang tergeletak di bawah tempat tidurnya, Banjar mengeluarkan gandewa dan endong penuh dengan warostol. Banjar tidak pernah membayangkan akan menggunakan anak panah itu untuk manusia. Selama ini sasaran bidik senjatanya berupa harimau atau binatang liar yang mengganggu kebunnya. Namun agaknya kini harus digunakan senjata itu untuk menyelamatkan Karpa tetangganya. Karpa yang sering membuatnya jengkel. Banjar rupanya masih harus menyesuaikan diri dengan jenis senjata yang menjadi andalannya itu. Banjar melepas pakaiannya dan hanya mengenakan cawat agar bisa bergerak lincah dan gesit. "Kang, mereka orang-orang berbahaya." Istrinya yang amat cemas dan gelisah mengingatkannya. Banjar membalas tatapan mata istrinya. "Aku sudah terbiasa menggunakan anak panah ini menghadapi keadaan yang lebih sulit. Aku pernah menghadapi 3 ekor harimau garang sekaligus dan sanggup merobohkan mereka. Aku harus menyelamatkan Kang Karpa yang berada dalam bahaya." "Tenanglah dan bersembunyilah di rumah Paman Sambi. Ceritakan kepadanya apa yang terjadi supaya Paman Sambi bisa ikut membantu." "Baik Kakang," jawab Murti. Bergegas perempuan yang sedang hamil dengan perut membesar itu berlari di jalan setapak melaksanakan petunjuk suaminya. Meski perutnya besar, ternyata tidak mengurangi kesitannya dalam berjalan bergegas.
Banjar yang telah mengenakan pakaian ringkas yang menjadi ciri penampilan khasnya ketika berburu di hutan, sejenak tersita perhatiannya oleh 5 ekor kuda yang ditinggalkan pemiliknya. Di benak Banjar muncul pertanyaan, gagasan apa yang bisa dilakukan terhadap kuda-kuda itu? Apabila binatang-binatang itu diusir pergi, tentu akan membuat pemiliknya kebingungan. Namun, Banjar memilih menunda gagasan itu. Karpa yang berada dalam bahaya membutuhkan pertolongannya. Banjar berlari kencang. Ia lakukan itu sambil menunduk. Gesit sebagaimana umumnya pemburu binatang buas di hutan, Banjar melompati pematang dan galengan tanpa beban. Setelah beberapa saat telinganya menangkap jejak 5 orang bersenjata itu dari umpatan-umpatannya yang terdengar di udara. Juga jerit kesakitan saat Karpa harus menghadapi ayunan tangan orang-orang berwajah kejam dan beraut muka gelap itu. "Mereka ke arah sana," ucap Banjar untuk diri sendiri setelah menemukan jejak kaki. Adalah Karpa yang tidak ingat bermimpi apa semalam hingga harus menemukan keadaan macam itu. Wajah lelaki itu berantakan, berdarah-darah, karena yang dihadapi adalah orang-orang yang tak menyimpan rasa kasihan. Meski mukanya merah penuh darah, "Kalau sampai perempuan itu hilang, aku jamin kamu akan kehilangan nyawa dengan kepala terpenggal terpisah dari tubuhmu." Karpa merasa dirinya telah habis. "Aku sudah menjaganya, pintu belakang rumahku telah kukunci rapat. Aku sama sekali tidak mengira perempuan itu bisa lolos, padahal tubuhnya telah aku ikat erat," ucap Karpa dengan amat terbata. Namun 5 orang berwajah galak itu tak peduli terhadap kilah apapun yang diucapkan Karpa. Di mata mereka yang ada hanya perempuan itu telah hilang. Karpa yang menerima upah cukup banyak tidak bekerja dengan baik. Kalau perempuan itu tidak tertangkap, mereka berencana benar-benar akan menghabisi Karpa. Namun, salah seorang dari 5 orang itu memiliki kemampuan membaca sisa jejak dengan baik. Ia mampu melihat apa yang orang lain tidak melihat. Ia membawahi jejak seolah bau udara yang mengalir bisa ditandainya. Hanya dengan membawahi udara bisa mengetahui seseorang berada di mana. "Mereka belum jauh, perempuan dan seorang laki-laki," kata orang itu. "Bagaimana ada laki-laki menolong perempuan itu?" tanya pimpinan ke-5 orang itu. "Aku tak tahu, aku benar-benar tidak tahu ada orang yang masuk ke rumahku dan mengeluarkan perempuan itu," Karpa menjawab. Jawaban Karpa yang demikian menyebabkan orang yang bertanya itu tidak merasa puas. Itu sebabnya sekali lagi Karpa terjengkang oleh hantaman kakinya. Sebenarnya lah tak seberapa jauh di depan, namun tak terlihat karena tingginya semak perdu yang menghalang. Dwarosto pontang-panting berusaha menyelamatkan Dyah Menur. Dari teriakan-teriakan yang terdengar dan dari ayunan cambuk yang meledak, Dwarosto bisa mengukur orang-orang yang memburu di belakangnya makin dekat. Dyah Menur yang akhirnya merasa tergantung pada pertolongan lelaki itu harus mengikuti langkah kakinya dari belakang. Di perempatan kecil, Dwarosto berhenti untuk berpikir. "Bagaimana?" tanya Dyah Menur. Dwarosto akhirnya mereka telah menemukan cara untuk mengakali keadaan. "Kamu jalan terus, aku akan menyesatkan orang-orang itu. Jika ketemukan pohon randu alas yang ambruk, bersembunyilah di baliknya. Di sana, kedudukan tanah akan menyembunyikanmu." "Anakku, bagaimana dengan anakku? Biar aku yang bawa. Cepat, mereka makin dekat." Dyah Menur merasa tidak punya pilihan lain kecuali menuruti gagasan yang diajukan Dwarosto. Dengan demikian, menaikkan kain panjang yang dikenakan Dyah Menur berlari. Namun Dyah Menur tak merasa tenang hatinya karena anaknya berada di tangan orang lain. Orang yang meski telah menolongnya tetapi belum diketahui siapa.
Dwarosto yang pilih membelok meninggalkan jejak yang nyata di tanah gembur dan merobos ladang jagung. Dengan sengaja, Dwarosto bahkan menggerak-gerakkan tanaman jagung itu. Umpan yang diberikan termakan, 5 orang laki-laki garang memburunya melihat ulahnya. "Itu mereka!" teriak salah seorang dari mereka yang bersenjata cambuk. "Kejar!" Melihat buruannya, 5 orang itu berlarian. Keadaan demikian mesti segera dimanfaatkan Karpa yang bebas tidak lagi digelandang untuk segera melarikan diri. Akan tetapi, Karpa yang malang merasa kakinya lumpuh, wajahnya benar-benar berantakan, tidak ada sebagian pun yang tak berdarah. Pakaian yang dikenakan robek di beberapa tempat, jejak ayunan cambuk yang menghajar punggungnya. Bagaikan orang yang mendadak lumpuh, Karpa tertunduk meringkuk diam di tempatnya. Beruntung Karpa karena beberapa jenak kemudian Banjar telah sampai di tempat itu dan bergegas menolongnya. "Mana orang-orang itu?" tanya Banjar. Bahkan untuk menjawab, Karpa tak punya sisa tenaga. Banjar bertindak cekatan, Karpa segera dipindahkan dari tempat itu. Beralas daun pisang, Karpa dibaringkan miring di balik pohon saman yang tumbang diterjang angin. Karpa menatap wajah Banjar dengan tatapan mata amat aneh. "Maafkan aku," ucapnya lirih. "Aku masih boleh minta rebung jagung di kebunmu, bukan?" tanya Banjar dengan niat jauh dari bersungguh-sungguh. "Boleh ambil semuanya." Banjar mencermati keadaan. "Tetaplah berada di sini. Bilang sedang minta bantuan. Aku akan mengikuti mereka. Tetapi sebenarnya siapa perempuan yang kau sembunyikan itu?" Karpa meringis kesakitan. "Kau mendengar pertanyaanku?" Untuk pertanyaan itu, Karpa mengangguk. "Ya," jawabnya. "Semalam aku kedatangan tamu dengan upah besar. Tamu itu menitipkan seorang perempuan dengan anaknya yang aku ketahui namanya Dyah Menur, istri seorang bangsawan istana. Aku tak tahu apa persoalannya. Hanya itu." Wajah Banjar berubah tegang. "Istri seorang bangsawan?" ulangnya. "Ya," jawab Karpa. "Baiklah, bertahanlah. Aku akan mengajar orang-orang itu. Salah besar bila mereka merasa bisa berbuat seenaknya di tempat ini." Dengan gesit sebagaimana layaknya seorang pemburu, Banjar mengejar orang-orang yang telah berbuat kejam kepada tetangganya itu. Hanya saja kali ini Banjar tidak menempatkan harimau atau babi hutan sebagai buruannya, tetapi orang-orang bersikap kasar berwajah garang itu amat mungkin salah berurusan dengannya. Adalah dalam pada itu, dengan jantung berlarian kencang, Dyah Menur telah menemukan tempat yang disepakati. Di depannya melintang pohon randu alas yang ambruk, yang ternyata memang benar menyembunyikan sebuah lekukan tanah yang bisa digunakan untuk bersembunyi. Dengan segala gelisah dan cemasnya, apalagi bila teringat anaknya, Dyah Menur menunggu waktu yang terus bergerak berlalu. Waktu ia rasakan merayap amat lambat. "Anakku, bagaimana dengan anakku?" letuknya. Kemalangan Dyah Menur rupanya masih harus berlanjut. Seekor ular sekap sekepalan tangan meringkuk tak jauh darinya. Ular itu dari jenis mematikan. Bila ular itu menggigit sebesar apapun sapi itu, dijamin sapi itu pasti mati. Apalagi yang hanya perempuan ringkih seperti dirinya. Namun ketakutan menumbuhkan keberanian. Ketika ular itu merayap mendekat, ular itu tidak menduga sasaran yang akan dipatu melakukan sesuatu yang tak pernah dibayangkan. Dyah Menur masih memiliki kesadaran dan kekuatan meraih bongkahan batu sebesar kepalanya. Dengan sekuat tenaga, perempuan malang itu mengayunkannya. Ular itu mungkin meremehkan orang di depannya dan terlambat untuk menghindar. Batu besar itu jatuh tepat menimpa kepalanya. Berkelenjotan ular itu menjelang kematian yang akan menjemputnya. "Kakang, kenapa kau harus mengalami nasib seperti ini? Kenapa aku harus mengalami nasib seperti ini? Kenapa kau biarkan Menur mengalami keadaan seperti ini, Kakang?"
Keluh perempuan itu tanpa menyebut nama. Dyah Menur masih mengarahkan pandangan matanya pada ular itu sambil matanya jelalatan mencari-cari barangkali masih ada ular lainnya di tempat itu. Napas perempuan itu tersengal, berlarian susul menyusul. Satu tarikan nafas dilepasnya disusul oleh tarikan nafas berikutnya. Waktu yang dirasakan sangat lambat dalam bergerak. Dyah Menur memusatkan perhatiannya melalui telinga. Akhirnya, Dyah Menur benar-benar meyakini telinganya menangkap suara orang berlari. Dyah Menur yang bangkit dan mengintip dari pohon randu alas yang tumbang berhasil menangkap gerak belukar yang bergoyang. Dyah Menur berharap-harap cemas. Orang yang menolongku itu, harapnya. Sejenak kemudian lelaki itu memang muncul. Dyah Menur merasa amat lega, apalagi ketika berhasil mendekap anaknya. Dilumurinya bocah itu dengan air mata yang tak habis-habisnya. Diciuminya bocah itu hingga tandas. Melihat bayinya akan menangis, Dyah Menur berusaha menenangkannya. Kuasai dirimu, jangan menangis. Nanti anakmu malah menangis. Kita akan ketahuan bersembunyi di sini, ucap Dwarasna. Dyah Menur memenuhi permintaan Dwarasna.